had a few times troubles because the boys they wanted to be take off my scarf. They're just making joke and throwing the water and throwing the eggs. Selamat datang di negara dengan ibu kota terdingin di dunia. Di negara ini lahir para penakluk dari Asia yang menjelajah jauh hingga ke tanah Eropa. Kali ini saya di Mongolia, negeri tempat tokoh bersejarah Genghis Khan. Tapi kedatangan saya bukan hanya akan menceritakan bagaimana kisah sang panglima besar. Saya akan memotret lebih dekat bagaimana kehidupan Islam dan juga Muslim sebagai minoritas. Jadi, ikuti perjalanan saya untuk melihat lebih dekat Islam di negeri Genghis Khan. Perjalanan Jazirah Islam kali ini membawa saya ke ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Berada di antara Rusia dan Cina, Mongolia memiliki penduduk sekitar 2,8 juta jiwa, dengan setengahnya tinggal di kota ini. Ulaanbaatar memang belum semaju Eropa, namun gedung menjulang di pusat kota dengan kendaraan lalu lalang menjadi ciri khas negara Asia yang masih berkembang. Sepanjang jalan Peace Avenue dipenuhi kesibukan warga Ulaanbaatar yang hilir mudik di tengah udara yang dingin. Dalam sejarah dunia, Mongolia memang tak bisa dilepaskan dari nama besar Genghis Khan. Dan di sini saya menyaksikan bagaimana Genghis Khan begitu diagungkan oleh warga Mongolia. Patung raksasa sang panglima berdiri megah di Sukhbatar Square atau Genghis Khan Square. Lapangan pusat kota ini menjadi tempat bagi warga Ulaanbaatar untuk menikmati waktu bercengkrama bersama teman maupun keluarga. Nah, Sukhbatar Square juga tempat paling cocok untuk bertemu janji. Fatima, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini adalah sahabat saya dari Mongolia, Fatima. Nama asli your real name, your Mongolian name? Bolar Tsitsik. Bolar Tsitsik. Itu adalah nama aslinya Fatima. Dia adalah sahabat muslimah saya dari Mongolia yang akan berbagi kisahnya. Let's go. Let's go. Fatima atau Barisa Bolar Tsitsik, seorang muslimah keturunan Mongolia yang saya kenal dari sebuah blog. Wanita berusia 37 tahun ini berasal dari suku Hal, suku asli Mongolia yang mayoritas beragama Buddha. So, Fatima, when is the first time you know about Islam and why you choose Islam to be your religion? It was 1919. One of my Pakistan brother, he has helped me to read the Quran. When I read the Quran, I accepted Islam. So I went to mosque myself. Then I converted to Muslim. It's around 20 years. 20 years, mashallah. When the first time you saying Shahada and then after becoming Muslim, what's your feeling? It's like it's opened the chain. So I feel peaceful and I want to learn more and more. So everything is great for me now. Oh, mashallah. Setelah menjadi seorang muslim, Fatima merasa lebih damai dan tenang dalam menjalani hidup. Setiap langkahnya menjadi jelas dan terarah lewat tuntunan kitab suci Al-Quran.
Bagi Fatima, Al-Quran menjadi titik balik seluruh kehidupannya. Hingga akhirnya, ia tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh. Namun menjadi pemeluk agama minoritas dan hidup di kota besar seperti Ulaanbaatar ternyata juga membawa banyak tantangan. You one of the Muslimah living in Ulaanbaatar. Is it hard to live as a Muslimah? I heard you don't wearing hijab. I cannot wear my hijab every day because of the recently people understood the Muslim people are the terrorists, and because of that the people is getting the wrong information from the media. But still I'm trying to explain to the people. Still I'm trying to be a Muslim, so I'm proud of my religion. So my relatives, friends, they understood me. They respect me. You I have hope, any? inshallah, the Ameen. people will understand us. So you have any bad experience when you're using your hijab? Yeah, I had a few times troubles because the boys, they wanted to take off my scarf. Oh. They're just making joke. And throwing the water and throwing the eggs. Maybe later you will find a way. Inshallah. Yeah, inshallah. Okay. Let's go telling a story while we're walking. It's too cold in here. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bagi beberapa muslimah yang hidup di negara minoritas muslim, memang tidak mudah menunjukkan identitas mereka. Terkadang, hijab masih menjadi hal tabu dalam masyarakat. Hingga saat ini, mu'alaf muslim dianggap asing bagi warga Mongolia. Di antara 3 juta warga, muslim hanya berjumlah 5% atau sekitar 150.000 jiwa saja. Itu pun terkonsentrasi di wilayah barat Mongolia, di Provinsi Bayan Ulgi dan Hod. Mereka merupakan komunitas muslim etnis Kazakh. Now we are coming to our office. Nah, kita sudah sampai di kantornya Fatima. Kita lihat kantornya ini. Assalamualaikum. It's a tour and travel. Thank you. It's a tour and travel office and also a translation. Yes, translation and the training course for the Turkish, Arabic, English, and also small library. Oke, small library kita lihat. Selain Fatima, ada lagi 2 temannya yang bekerja di sini. Sayang, hari ini mereka sedang libur menyambut perayaan musim semi di Mongolia. Tak hanya seorang pemandu wisata profesional, Fatima juga menjadi penerjemah semua dokumen resmi di kantor ini. Fatima menguasai 6 bahasa, Mongolia, Rusia, Urdu, Arab, Turki, dan Inggris. Ia bisa memahami semuanya, baik lisan maupun tulisan. Karena kemampuannya inilah, Fatima bisa menjejakkan kaki ke berbagai negara, termasuk Indonesia. You were in Indonesia in 2010. Indonesia, Jakarta and Bali. For attending or maybe for the translator for the conference. Because there is an international conference. How long you stay in Indonesia? Jakarta 3 days and Bali 4 days. Kini setelah sekian lama menjadi seorang muslim, Fatima ingin berbagi syiar Islam melalui berbagai macam cara. Selain digunakan sebagai kantor, ruangan ini juga ia manfaatkan sebagai perpustakaan kecil. Tempat koleksi Al-Quran, hadis, dan beragam buku bertema Islam dari berbagai negara. Bagi Fatima, ini adalah wujud kontribusi kecilnya untuk membantu menyebarkan Islam di Mongolia. This is all the small Qurans when people converted to the Muslim. I like to give as a gift to them. And Mashallah. So This is the same book. yes, all the same. This is the small piece of the Quran, and then when they this is all the firstly I wrote the book is English translation because of they don't know Arabic.
If people want to know about the Islamic, So they on this book there is no Arabic, yeah? no Arabic. Okay. So firstly, when they read this in English, after I start teaching them the Arabic letters. First they have to understand the book, what's meaning of this one. Then they start thinking, for example, everything is in Arabic when they make salah, when they are fasting, for example, when they have the wudus, they have to say in Arabic. So they ask me, we want to know these words, what's meaning of this one. Tak jauh dari kantor, Ibu Fatima Dafajaf bersama sang adik membuka toko kecil yang menjual beragam kebutuhan sehari-hari. Setiap pulang kerja, Fatima selalu mampir ke toko ini untuk membantu sang ibu. Setelah sang suami meninggal dunia 7 tahun silam, kini Fatima tinggal bersama ibu dan anak tunggalnya. Nah, jadi ini adalah toko milik saudaranya Fatima. Tapi memang yang biasanya menjaga di sini sehari-hari adalah ibunya Fatima. Nah, ini ibu Fatima sebenarnya belum memeluk agama Islam. Tapi gimana pun hubungan antara ibu dan anak tidak akan pernah terpisah. Bagi Dafajaf, Fatima tetaplah anak kesayangannya. Mereka merasakan sebuah ikatan darah dan batin yang tak akan pernah putus. Kini, Fatima dan Dafajaf saling bahu-membahu dalam menguatkan ekonomi keluarga. Untuk menghormati Fatima sebagai muslim, toko ini tidak menjual alkohol, berbeda dengan sebagian besar toko yang dimiliki warga Mongolia. Selain itu, sosok Fatima sebagai muslim tak mempengaruhi para pembeli. Hampir sepanjang waktu, toko ini selalu ramai pengunjung. Selesai melihat toko, Fatima mengundang saya ke rumahnya. Sahabat Fatima, Mazeha atau Bacimek, sudah menunggu kedatangan kami. Seminggu sekali mereka bertemu untuk berbagi kisah tentang kehidupan. Mazeha juga mualaf sama seperti Fatima. Ia memeluk Islam sejak tahun 2001. Kini setelah 16 tahun menjadi muslim, Mazeha bersama Fatima juga mencoba membantu saudara muslim lain yang tinggal di Ulaanbaatar. Tinggal di kota minoritas muslim seperti Ulaanbaatar, tak banyak tempat untuk mencari informasi tentang Islam. Jadi kedua wanita ini mencoba memberikan informasi kepada mereka yang ingin mengetahui tentang Islam, seperti pada Jadamba, seorang pria asli Mongolia yang mulai tertarik dengan Islam. Dalam setiap obrolan, Fatima dan Mazeha tidak pernah memaksa ataupun menjatuhkan agama lain. Mereka hanya menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian. You like it? Of course. Allahu Akbar. Subhanakallah.